pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Lima penyelundup puluhan kilogram sabu-sabu yang ditangkap di Pelabuhan Bakauheni dituntut hukuman mati. Kesal jalan tidak kunjung diperbaiki, emak-emak di Lampung Barat protes dengan menebar ikan di jalan rusak. Iyo, wah teman. Sempat dihentikan dan tempatnya dipindahkan oleh Badan Pengawas Pemilu. Pengemasan surat suara pilkada di Tulang Bawang dikebut. Beredar isu adanya surat suara sudah tercoblos buntut dari penghentian pengepakan surat suara oleh Badan Pengawas Pemilu beberapa waktu lalu dibantah KPU Tulang Bawang. Pihaknya menyatakan informasi tersebut adalah hoaks karena seluruh surat suara sudah disortir dan masih aman. Hingga Kamis siang, proses pengepakan logistik pilkada serentak terus dikebut pihak KPU. Hal tersebut dilakukan setelah pemindahan lokasi dari gudang kedua ke gudang aula KPU Tulang Bawang. Pengepakan surat suara dilakukan di kantor KPU yang melibatkan petugas panitia pemilihan kecamatan dan desa. Logistik kotak surat suara didahulukan karena akan dikirim ke kecamatan terjauh atau rawan bencana. Distribusi juga akan dikawal ketat aparat keamanan. Tanggal 13 ada 4 kecamatan yaitu Meraksari, Gedung Haji, Banjaragung, dan Banjarbaru. Dan insya Allah sesuai jadwal sebelum tanggal 20 kita sudah melakukan packing dan siap dikirim ke kecamatan masing-masing. Benar itu kemarin ada isu bahwa ditemukan surat suara telah terjeblos. Maka saya mengambil inisiatif pada rekan-rekan komisioner bahwa kita ada pemberitaan yaitu tidak ada isu-isu itu. Itu semua itu hoax, tidak ada permasalahan yang terjadi di KPU mulai dari pelipatan sampai dengan packing tidak ada permasalahan. Data terbaru dari KPU Tulang Bawang, dari 15 kecamatan sudah selesai pengepakan untuk 14 kecamatan. Sisanya dijanjikan selesai pada akhir pekan depan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Acara hiburan musik organ tunggal di sebuah hajatan di Desa Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat pada Sabtu malam berakhir ricuh. Seorang pengunjung tewas jadi korban pengeroyokan oleh pengunjung lain yang diduga dipicu masalah sepele, yakni bersenggolan saat berjoget. Korban bernama Agustino, warga Metro Utara. Ia tewas akibat menderita banyak luka akibat dianiaya dengan benda tumpul dan pecahan botol minuman keras. Oleh warga dan polisi, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Pada kasus ini, polisi menyatakan telah menangkap 6 tersangka dan 4 orang lagi masih buron. Dua bandar narkoba yang ditangkap warga di Pulau Sebesi, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan dievakuasi polisi dengan perahu menuju Pelabuhan Canti, Lampung Selatan.
Keduanya diikat dengan tambang yang kemudian diserahkan ke pos polisi Pelabuhan Cantik. Tersangka bernama Nasrudin dan Fauzan, warga Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Keduanya ditangkap setelah menawarkan dan menunjukkan narkoba kepada beberapa warga di Pulau Sebesi. Warga yang resah dan kesal kemudian kompak menangkapnya. Dari kedua tersangka, warga menyita 2 bungkus sabu-sabu. Tersangka berikut barang buktinya kemudian diserahkan ke Mapolres Lampung Selatan. Angin kencang memporak-porandakan permukiman di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas, Lampung Selatan Minggu sore. Belasan rumah rusak, satu diantaranya ambruk dan merobohkan banyak pohon besar hingga menutupi jalan. Menurut warga, bencana diawali dari cuaca panas yang mendadak mendung tebal. Tidak lama kemudian turun hujan lebat yang disertai angin kencang. Warga yang berada di luar rumah kemudian bergegas menyelamatkan diri bersama anggota keluarganya dengan masuk ke dalam rumah. Berdasarkan data pemerintah Desa Tanjung Sari, terdapat 15 rumah yang rusak akibat diterjang angin kencang tersebut. Rinciannya 2 rumah rusak berat, 1 rumah ambruk dan sisanya rusak ringan. Pada umumnya, kerusakan rumah pada bagian atapnya akibat terbawa angin kencang. Mayat seorang pria ditemukan mengambang di tengah laut pantai Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Selasa siang. Kondisi mayat sudah nyaris rusak dan hanya mengenakan celana dalam saja. Mayat pertama kali ditemukan oleh nelayan yang sedang mencari ikan. Hingga dievakuasi ke rumah sakit, nelayan dan warga di Kecamatan Pesisir Selatan tidak ada yang mengenali identitas korban. Kuat dugaan korban berasal dari daerah lain yang terbawa ombak dan sudah tewas sejak beberapa hari sebelum mayat ditemukan. Mayat korban kini berada di Puskesmas Pesisir Selatan dan penyebab kematiannya masih diselidiki. Petugas Kejaksaan Tinggi Lampung Rabu siang menyita uang tunai 59,27 miliar rupiah dari pengusutan kasus korupsi dana pengelolaan Participating Interest atau PI. Pembangunan pengeboran minyak bumi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, PT Lampung Energi Berjaya atau PT LEB yang merupakan anak perusahaan dari PT Lampung Jasa Utama atau PT LJU. Penyitaan ini untuk kedua kalinya. Sebelumnya, tim penyidik menyita uang sebesar 2,1 miliar rupiah dan kini total uang yang disita lebih dari 61 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus atau Aspid Suspidati Lampung, Armen Wijaya mengatakan kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan meskipun belum ada penetapan satupun tersangka. Sejauh ini, tim kejaksaan telah memeriksa 17 saksi. Museum Lampung yang terletak di Raja Basa, Bandar Lampung kini memiliki wajah baru dan kian cantik. Bangunan museum telah direnovasi supaya para pengunjung bisa lebih nyaman. Di Museum Lampung terdapat hampir 5.000 koleksi peninggalan benda budaya bersejarah yang terbagi 10 kelompok meliputi geologi, biologi, etnografi, arkeologi, koleksi bersejarah, seni, hingga teknologi. Koleksi ini sebagai bukti otentik sejarah Provinsi Lampung dan adat budaya Lampung. Saat baru masuk, pengunjung akan disuguhi koleksi flora dan fauna endemik Lampung yang langka, yaitu harimau Sumatera macan tutul dan gajah. Terdapat pula diorama Gunung Krakatau yang pernah meletus di tahun 1883 serta mengeluarkan lava dan lava bom. Sementara di lantai 2 lebih banyak koleksi peninggalan budaya berupa pakaian khas Lampung, adat Saibatin dan pepadut. Alat musik kuno berupa gamelan dan cetik. Sejarah Lampung, lantai 2 tentang kebudayaan Lampung, yaitu kebudayaan Saibatin dengan kebudayaan pepadut.
Ya Pak, untuk jam pelayanan sendiri dari jam berapa hingga jam berapa Pak? Kita buka Selasa sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 2, kemudian Jumat dari jam 8 sampai 10.30, Sabtu Minggu jam 8 sampai jam 2 siang. Untuk biaya masuknya sendiri berapa Pak? Kalau anak-anak itu Rp1.000, kemudian mahasiswa Rp2.000, dewasa Rp5.000. Tak hanya warga Lampung, pengunjung museum juga dikunjungi oleh warga luar daerah. Mereka yang datang ingin mengenal sejarah dan budaya Lampung. Tarikan budaya. Selain itu juga supaya anak cucu kita masih bisa mengingat, tahu gitu sejarah masa lalu kita gitu. Sebenarnya bagus sih, untuk anak-anak juga bagus. Untuk orang tua sebenarnya juga bagus juga untuk lebih tahu lagi ya gitu. Untuk biaya masuk sendiri tadi berapa Bu? Murah meriah Mbak. Berapa tuh? Cuma 5.000 saja. Museum buka mulai dari hari Selasa hingga Minggu sejak pagi hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tiket masuk museum terjangkau. Untuk anak-anak Rp1.000, pelajar dan mahasiswa Rp2.000, dan orang dewasa Rp5.000 per orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.